Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Heni Irawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan kepada teman-teman kelas K2 Manajemen yang kami sayangi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aspek ekonomi. Anggota kelompok kami terdiri dari Farah Afra Absari NPM 9 10 10 30 15, Farika Nurlaila NPM 9 10 10 30 24, Oki Bojianto NPM 9 10 10 30 62, dan saya sendiri Arzan Alawi NPM 9 10 10 30 72. Dekita Chandra Eka NPM 9 10 10 30 35, Dia Rizky NPM 9 10 10 30 29, dan Miftah Luda Adi NPM 9 10 10 31 23. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Miftah Luda. Kepada saya, persilakan. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi, memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi atau yang disebut dengan economic analysis adalah suatu proyek bisnis yang tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, melainkan yang ditanggung oleh semua pihak dalam perekonomian. Slide berikutnya adalah analisis ekonomi yang dilakukan dengan alasan yang pertama, ketidaksempurnaan pasar, termasuk di dalamnya sebagai distorsi yang timbul karena peraturan pemerintah. Yang kedua, adanya pajak dan subsidi. Pajak berarti pendistribusian sebagian kekayaan konsumen yang dalam hal pajak penjualan atau perusahaan dalam pajak penghasilan ke pemerintah. Adanya pajak penghasilan akan mengurangi profitabilitas proyek bisnis di mata perusahaan, tetapi meningkatkan kekayaan pemerintah. Yang terakhir ada berlakunya konsep consumer surplus and producer surplus. Pada saat terjadi penambahan supply karena adanya suatu proyek bisnis, maka mungkin sekali terjadi penurunan harga. Bagi perusahaan yang melaksanakan proyek bisnis tersebut, harga yang relevan tentu saja adalah harga yang baru, yang lebih rendah dari harga yang lama karena terjadi penurunan harga. Dari sisi konsumen adalah kebalikannya, yaitu mereka diuntungkan dalam hal bisa memperoleh barang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan adalah analisis yang hanya membatasi manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, subusaha, maupun proyek. Yang terakhir ada analisis biaya. Analisis biaya memperhatikan tambahan faktor sebagai berikut. Masalah eksternalitas. Eksternalitas menunjukkan suatu produk spesifik yang mempunyai karakteristik pertama, dengan sengaja diciptakan oleh sponsor proyek bisnis tersebut, tetapi timbul karena kegiatan ekonomi yang sah. Yang kedua, di luar kendali mereka yang terkena dampak externality tersebut, entah dari dampak yang menguntungkan ataupun merugikan. Yang terakhir ada externality tidak diperdagangkan, OPE penyakit. B. Perhatian akan pendistribusian penghasilan yang lebih merata. C. Perhatian akan peningkatan savings yang diharapkan akan meningkatkan investasi. Dan yang terakhir, D. Pertimbangan akan merit wants. Di mata masyarakat, mungkin suatu proyek bisnis lebih diperlukan dari proyek bisnis yang lain. Sebagai misal, proyek bisnis yang menghasilkan makanan bayi mungkin akan lebih dinilai mempunyai merit yang lebih tinggi daripada pabrik yang menghasilkan minuman keras. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep consumer surplus dan producer surplus. Konsep consumer surplus ini berkaitan erat dengan konsep consumer willingness to pay yang berguna untuk menghitung harga yang relevan pada analisis ekonomi.
Sedangkan produser surplus memiliki kaitan dengan supply dari tiap produk. Nah, produser surplus sendiri adalah selisih antara revenue yang diterima oleh produser dengan total biaya yang ditanggung. Kemudian di sini ada contoh kurva konsumer surplus dan produser surplus. Yang selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh kurva konsumer surplus dan produser surplus. Garis D aksen menunjukkan kurva permintaan, dan S aksen menunjukkan kurva penawaran. Titik E menunjukkan titik equilibrium, OQ menunjukkan kuantitas yang dibeli, dan OP menunjukkan harga per unit yang dibayar oleh konsumen. Jika diamati kurva permintaan tersebut, maka kurva tersebut menjelaskan bahwa unit yang pertama bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga per unit sebesar OD. Sedangkan unit terakhir bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga OP. Willingness to pay dari konsumen ditunjukkan oleh garis DE. Dengan demikian, keseluruhan kesediaan membayar dari konsumen ditunjukkan dari area ODEQ, sedangkan harga yang dibayar oleh para konsumen tersebut hanyalah OPEQ. Selisihnya yaitu area PED disebut sebagai consumer surplus. Dari sisi supply menunjukkan bahwa produsen menerima revenue sebesar OPEQ, tetapi total biaya yang ditanggung adalah hanya OSEQ. Selisihnya yaitu SPE disebut sebagai prosedur surplus. Untuk slide selanjutnya ada penerapan konsep consumer surplus untuk analisis ekonomi. Misalkan fungsi permintaan akan suatu produk itu adalah Q sama dengan 90 dikurangi 3P, dan fungsi penawaran adalah Q sama dengan min 7,5 ditambah 1,875P. Dengan demikian bisa dihitung Q equilibrium sama dengan 30 unit dan P equilibriumnya sama dengan Rp 20. Keadaan ini dapat digambarkan seperti gambar di samping. Jika penambahan supply terjadi, akan ada pergeseran kurva yang ada. Misalkan terjadi penambahan 10 unit, maka kurva akan bergeser ke kanan dan harga akan turun. Persamaan kurva lama yaitu P sama dengan 4 ditambah kurung buka 16 per 30 kurung tutup Q. Persamaan kurva penawaran yang baru adalah P sama dengan A sama dengan kurung buka 16 per 30 dikurung tutup Q. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa Q sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40 dan P sama dengan 20, maka 20 sama dengan A ditambah kurung buka 16 per 30 kurung tutup kali 40. A sama dengan min kurung buka 4 per 3 kurung tutup. Dengan demikian, persamaan penawaran yang baru adalah P sama dengan min 4 per 3 sama dengan 16 per 30 kali Q. Dengan pergeseran kurva penawaran yang baru tersebut, maka akan terbentuk harga dan kuantitas equilibrium yang baru, yaitu P equilibrium sama dengan Rp18, Q equilibrium sama dengan 36,15 unit atau Q2. Ini berarti bahwa dengan adanya proyek bisnis yang ada akan menambah supply sebesar 10 unit dan mengakibatkan produsen yang lama mengurangi produksinya karena penurunan harga. Jumlah unit yang dihasilkan dalam perekonomian menjadi 36,15 bukan sebesar 40. Harga baru yang terbentuk adalah Rp18. Bagi produsen baru atau yang menjalankan proyek bisnis tersebut, revenue atau manfaatnya yang diterimanya adalah 10 kali Rp18 sama dengan 180. Yang selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan. Unido GUA itu Practical Project Appraisal. Metode yang dipergunakan di sini memulai analisis dengan melakukan analisis profitabilitas finansial berdasarkan atas harga pasar, atau dengan kata lain melakukan analisis NPV dari sudut pandang perusahaan. Setelah itu baru dilakukan penyesuaian untuk mengestimate manfaat bersih proyek bisnis sesuai dengan harga ekonomi. Dimaksudkan dengan harga ekonomi adalah harga seandainya tidak terdapat distorsi apapun. Penentuan harga ekonomi tersebut atau disebut juga sebagai shadow price atau harga bayangan atau opportunity cost perlu dilakukan untuk setiap input atau output proyek bisnis. Apabila dilakukan analisis dari sisi biaya dan manfaat sosial SCBA,
UNIDO meneruskan langkah-langkah di atas dengan yang pertama melakukan penyesuaian dampak proyek bisnis tersebut terhadap tabungan dan investasi. Yang kedua melakukan penyesuaian dampak proyek bisnis tersebut pada distribusi pendapatan atau income distribution. Yang ketiga atau yang terakhir melakukan penyesuaian dampak proyek bisnis tersebut sesuai dengan pertimbangan akan merit one. Yang selanjutnya yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Ada beberapa manfaat proyek bisnis dalam aspek ekonomi dan sosial, diantaranya yaitu yang pertama menaiknya tingkat konsumsi, yang kedua membantu proses pemerataan pendapatan, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat mengurangi ketergantungan atau menambah swadaya negara, yang kelima mengurangi pengangguran atau menambah kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu manfaat sosial budaya dan lain-lain. Sebagai contoh lain, untuk manfaat ekonomi proyek bisnis pengangkutan subbea biasanya adalah berkurangnya biaya eksploitasi para pemakai proyek bisnis tersebut, yang kedua mendorong pembangunan, yang ketiga menghemat waktu bagi penumpang dan angkutan barang, dan yang keempat bertambahnya kenyamanan dan perasaan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kriteria investasi tambahan. Proyek bisnis produk dalam perdagangan internasional atau tradable goods dikenal dua kriteria investasi tambahan di samping kriteria unit domestic resource cost atau UDRC dan effective rate of protection atau ERP. Dengan kata lain, dua kriteria ini hanya berlaku untuk proyek bisnis yang menghasilkan produk yang bersifat tradable, yakni suatu jenis barang dan jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sekarang diimpor dan diekspor. Yang kedua, bersifat pengganti yang erat hubungannya dengan jenis lain yang diimpor atau diekspor. Dan yang terakhir, jenis barang dan jasa tidak memenuhi syarat A dan atau B tadi. Karena adanya kebijaksanaan pihak pemerintah untuk menghindari diimpor atau diekspornya barang atau jasa tersebut. Baik, selanjutnya ini akan kita bahas mengenai studi kasus yang relevan dengan permasalahan aspek ekonomi ini sendiri. Dari kelompok kami sendiri, kami di sini mengambil studi kasus mengenai dampak pembangunan pariwisata pada aspek ekonomi dan juga sosial budaya masyarakat. Namun dari sini kami lebih meneliti atau menelaah mengenai tentang aspek ekonominya saja. Jadi untuk studi kasusnya ini pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, di desa wisata ini nantinya desa wisata itu sudah gencarnya dalam melakukan pembangunan pada aspek pariwisatanya. Terjadinya pariwisata di desa Bejiharjo ini secara otomatis atau secara langsung juga membuat orang-orang luar dari daerah lain untuk mengunjungi wisata tersebut. Orang yang wisata tersebut nantinya juga pasti membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka saat mereka ingin melakukan wisata, sehingga dengan adanya keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat di desa Bejiharjo tersebut dapat membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang berdatangan tersebut. Industri pariwisata yang muncul membuat terjadinya culture shock, karenanya memang dari masyarakat desa tersebut memang belum terbiasa dengan adanya culture shock yang desa mereka dijadikan tempat wisata. Dengan adanya pariwisata ini akan juga mempermudah nantinya ketika masyarakat di desa tersebut untuk melakukan pencari nafkah dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berbeda dengan sebelumnya, dengan adanya kegiatan pariwisata ini di desa mereka, perubahan ini juga membuat kebanyakan masyarakat sekitar berkecimpung di industri wisata. Sesuai dengan tujuan awal diadakannya desa wisata ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru, juga berkurangnya bisa efeknya mengurangi tingkat pengangguran. Mungkin akan kita bahas mengenai nanti pada dampak pembangunan. Nah, dengan adanya dibentuknya desa wisata ini, desa wisata Bejiharjo ini banyak awalnya yang biasa saja, desanya sekarang dijadikan untuk tujuan wisata. Namun dengan hal itu justru membuat wisata dengan adanya hal tersebut juga menghindari para masyarakat desa Bejiharjo itu untuk saling bersaing, karena dulunya pasti di daerah tersebut belum ada potensi atau juga
sumber daya yang dikelola dengan baik. Pastinya juga masyarakat desa tersebut, ketika memang desa tersebut dijadikan desa wisata, juga pastinya masyarakat desa tersebut juga bisa bersaing. Bersaingnya itu bisa dibilang bisa bersaing secara sehat ya, karena mereka juga berfokus pada untuk pengembangan wisata. Tentunya dengan adanya pembentukan pariwisata di desa Bejiharjo tersebut ini, pasti akan ada dampak pembangunan pariwisata ini. Pastinya jika kita dilihat dari sisi ekonominya, yang pertama itu ada terbukanya lapangan kerja baru. Dengan adanya pembangunan wisata ini pastinya membuka banyak kesempatan bekerja, baik dari masyarakat setempat ataupun juga masyarakat di lingkungan wisata desa wisata Bejiharjo tersebut, yang pastinya hal tersebut akan dikarenakan industri pariwisata memang sangat kompleks dan juga menimbulkan banyak kesempatan untuk membuat suatu usaha yang dimana mereka, masyarakat di situ akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pariwisata untuk menjadi pariwisata yang lebih besar dan juga berkembang. Yang kedua, dengan adanya desa wisata ini nantinya juga akan mengurangkan tingkat pengangguran yang ada di desa tersebut. Bahwasannya memang banyak kita ketahui bahwa Indonesia sendiri pun juga masih cukup tinggi tingkat penganggurannya. Maka dengan diadakannya perubahan di desa ini juga menjadi suatu kesempatan bagi desa tersebut untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran dan juga mengembangkan aspek ekonominya. Seperti dengan berkurang dengan adanya desa wisata tersebut, pastinya berkurangnya tingkat pengangguran, karena dengan adanya terbukanya lapangan pekerja yang baru secara otomatis akan mengurangkan pengangguran, yang dimana pariwisata tersebut yang membuka banyak lapangan kerja khususnya bagi warga desa Bejiharjo ini untuk turut serta mengembangkan wisata tersebut. Yang ketiga, ini akan ada meningkatnya pendapatan dan juga daya beli dari masyarakat. Industri pariwisata ini pastinya akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang, sehingga dengan pendapatan masyarakat akan menjadi naik dan juga menjadikan daya beli masyarakat tersebut juga naik, sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan semakin tinggi. Bahkan orientasi bisa saja masyarakat tersebut dalam memenuhi bukan lagi sekedar kebutuhan primer, karena mereka juga memiliki pendapatan yang bisa dibilang berkecukupan. Mereka juga akan memenuhi kebutuhan sekunder maupun juga tersier mereka. Yang keempat ini, mereka juga akan membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana tempat. Berlangsungnya pariwisata ini akan mendorong pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas yang baik untuk para wisatawan, sehingga dengan aksesibilitas yang baik seperti jalan yang sudah dibangun dengan baik, pariwisata memang akan lebih berkembang dan juga akan banyak masyarakat mengetahui tentang wisata tersebut. Pariwisata ini memang harus didukung dengan sarana prasarana yang baik, sehingga akan membuat pembangunan dan juga perhatian dari sarana meningkat, seperti contohnya ketersediaan air bersih, penerangan, ketersediaan tempat ibadah, pos, dan juga fasilitas-fasilitas wisata lainnya. Nah, mungkin itu saja dari kami mengenai studi kasus pada aspek ekonomi yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis mengenai aspek ekonomi, karena memang studi kasus ini memiliki besar manfaatnya dari aspek ekonomi sendiri, yaitu pada tadi meningkatnya tingkat konsumsi, membantu pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga mengurangi pengangguran dan juga memberikan manfaat sosial budaya yang lain. Mungkin itu saja studi kasus yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tutur kata kami dalam menyampaikan informasi mungkin kurang berkenan ataupun juga masih kurang. Nantinya dari kami mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman kelas K2 Studi Kelayakan Bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.